Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حقا جهاده. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah, bertolabul ilmi dalam majelis ilmu ini. Semoga dengannya para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya dan Allah mudahkan jalan bagi kita menuju syurga. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Maka barang siapa yang menapaki jejak langkah beliau, insyaallah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelak nanti di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada hari Jumat malam Sabtu kita mengadakan ta'lim, dan insyaallah ta'lim malam hari ini akan diisi oleh beliau Ustadz Burhan Isra'i. Dan alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita, dan nanti insyaallah akan dibarengi dengan santunan anak yatim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ta'lim pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Burhan Isra'i. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Munya hidup. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati bighairi amatin tarawnaha wa khalaqash syamsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sehat semua? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan siang dan malam, menciptakan matahari dan bulan yang beredar sehingga di suatu waktu bertemu satu titik antara matahari, bumi, dan bulan, sehingga kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah sebagaimana yang kita saksikan pada malam Rabu kemarin, yaitu adanya gerhana bulan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Thayyib. Materi kali ini bagaimana kita membentuk suatu generasi yang memiliki al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Tak ulang lagi. Generasi yang bisa memiliki al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Generasi yang kokoh, kekeh dan kukuh menggenggam kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Yang pertama yang harus kita tanamkan dan kita wujudkan langkah kita adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Komponen orang yang beriman ini penting. Jadi membentuk suatu hati yang bermuatan proton dalam kaidah ilmu kimia. Ya. Ketika hati itu sudah memiliki kekuatan proton, kita sebut proton itu adalah iman. Elektron itu adalah kekuatan dari unsur negatif. Mengapa generasi muda sekarang kita ini banyak pemandangan yang disajikan kepada kita, yaitu kenakalan-kenakalan atau salah langkah yang dia lalui. Bagaimana tidak? Generasi kita imannya, protonnya itu jarang dikelola dengan baik. Sementara elektron yang ada pada hati sang anak itu berkembang pesat. Coba kita sajikan kejelekan sekarang, zaman sekarang. Yuk, siapa yang nggak kenal berita tentang kebaya merah? Ayo, siapa yang nggak kenal? Kalau nggak kenal, paling tidak dengar. Nah, kalau yang sepuh-sepuh oposi kebaya merah mungkin nggak tahu ya. Jamaah yang berbahagia. Kita lihat surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Yang akan mendapatkan keberuntungan adalah hanya orang-orang yang beriman. Di situ menggunakan kalimat qad. Aflaha itu bentuk lampau. Di situ kata kerja aktif. Di situ ada subjek yang berlaku, yang melakukan, fa'il yang melakukan. Siapa fa'ilnya? Adalah al-mu'minun. Orang yang beriman yang akan beruntung itu siapa? Pemuda yang beriman yang beruntung itu siapa? Ya. Saya sebut yang pertama adalah al-i'tisamu bil kitabi wa sunnati. Yaitu pemuda yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Dibuktikan pada apa? Action. Actionnya apa? Di antaranya actionnya adalah ati Allah wa ati'ur Rasul. Dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Pertama. Yang kedua, dia akan senang menuju rumahnya Allah. Bukan senang ke silakan diteruskan K-nya, Pak. Karaoke. Sana kafe. Sana karambol. Manakah lagi? Kamar ya. Coba kita lihat. Innama ya'muru masajidallah man amana. Pertama yang disebutkan siapa orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Generasi-generasi mana yang akan menjadi pemakmur masjid. Disebutkan oleh Allah adalah
orang yang kekuatan protonnya itu mendominasi di hati. Itu sudah rumus. Ketika atom itu berkuat kekuatan proton, maka akan menghasilkan muatan positif. Ketika atom itu bermuatan elektron, maka akan menghasilkan kekuatan negatif. Dan dikatakan netral apabila proton dan elektron itu netral, sama seimbang. Yang kita harapkan adalah generasi yang mampu amanu berkata, aku beriman. Dibuktikan dengan apa? Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bagaimana cara membentuknya? Sekarang kita tidak bilang tentang agama. Bahasa Padang saja. Kalau orang tua dari Padang masih bisa berbahasa Padang. Tapi ketika di sekitar rumahnya atau di dalam rumahnya itu tidak pernah mengenalkan, tidak pernah mempraktekkan kepada anaknya, tidak pernah mengajarkan kepada anaknya, maka bahasa Padang akan hilang dari rumah itu. Padahal bapaknya masih pandai bahasa Padang. Betul nggak? Ayo, benar kan? Saya orang Jawa, anak saya selangkung nggak bisa. Selangkung opo ya? Selangkung berapa? Nah, kenapa dia itu nggak tahu? Saya nggak pernah mengajarkan, saya tidak pernah mengenalkan, dan saya tidak pernah mempraktekkan. Agama itu juga. Ketika iman tidak dipupukkan, ya, tidak dipupukkan, tidak disiramkan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita tidak akan mampu menjadi ahli masjid. Tidak akan mampu. Karena pertama adalah iman. Ketika proton ini tidak terkelola dengan baik, maka yang akan menggerogoti generasi muda di hatinya adalah elektron. Elektron yang remang-remang dan itu sangat besar pengaruhnya adalah elektron munafik. An-Nisa 142, wa idza qamu ilas sholati qamu kusalah. Cirinya itu. Sehingga tidak mampu innama ya'muru masajidallah. Tidak akan mampu menjadi pemakmur masjid. Kenapa? Di hatinya kekuatannya elektron. Ketika kekuatannya elektron itu tidak akan mampu mengangkat ati Allah wa ati Rasul dengan menjadi ya'muru masajidallah. Menjadi pengunjung setia rumah Allah. Nih. Jamin berbahagia, maka iktisam bil kitabi ini akan dibentuk dengan iman yang pertama. Yang kedua, iktisamu bil kitabi dibentuk dengan yaitu mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ahya'us sunnah. Ahya'us sunnah adalah menghidupkan sunnah Rasul. Coba kemarin gerhana bulan, masjid di kota metro ini yang melaksanakan sholat khusuful qamar berapa masjid? Bisa dihitung dengan jari. Sini mengerjakan? Alhamdulillah. Saya khutbah di depan Polres. Al-Wusta? Enggak. Darussalam saya tanya? Enggak. Tuh. Nah, ketika kita mengerjakan khusuful qamar, sholat gerhana, ketika itu anak kita ajak, ya, anak kita ajak, ketika kita tahajud anak kita ajak, cucu kita ajak, dan cara mengerjakannya itu sabir dengan sabar, itu untuk mendirikan sholat,
maka akan menghasilkan suatu akhir yang baik. Nah, akhir yang baik, hasil yang baik. Allah tidak pernah membelenjani, mengingkari janjinya. Kita lihat surah Ar-Ra'd ayat 22. Orang yang perbuatannya, kehidupannya berakhir dengan baik adalah yaitu alladzina sabaru, orang-orang yang sabar ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar membawa anak, mendidik anak untuk menghidupkan sunnah Nabi sholat tahajud, menghidupkan sunnah Nabi, mengenalkan seperti kemarin sholat sunnah khusuful qamar, mengenalkan tahiyatul masjid, ketika tolabul ilmi, anak cucu kita ajak. Disitulah akan mengembang jika kita kerjakan dengan rutin dan sabar, yaitu penanaman, penyiraman sunnah Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, kemudian orang yang akan mendapatkan uqbad dar, akhir yang baik adalah yuqimus sholah, dia menjaga sholatnya, eksis menjaga sholatnya. Adzan bunyinya gimana? Hayya 'alal falah. Falah. Falah artinya apa? Kemenangan, keuntungan. Pemuda-pemuda yang akan untung, pemuda-pemuda yang akan menang adalah falah, yang memenuhi panggilan itu. Nah, siapa orang yang mampu dipanggil? Adalah orang-orang yang hatinya bermuatan apa tadi? Proton. Hatinya bermuatan proton. Jika hatinya tidak bermuatan proton, maka akan summum bukmun umyun fahum. Gak akan mampu. Memang hebat, gunung didaki, lautan di... Halo? Gunung didaki, lautan di... Gunung, lautan didaki gimana? Oh, diseberangi. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid 10 meter dilewati. Ya, kenapa? Nah, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, ayo, yuqimus sholah itu digerakkan. Yang ketiga, tanamkan, kenalkan pada anak, yaitu berinfak. Alladzina yunfiqun, di sini adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak baik dalam sir itu tidak diketahui, wa alaniyah maupun dalam kondisi terang-terangan. Tapi terang-terangnya bukan riya, sum'ah. Niatnya adalah supaya dicontoh. Infak, anak kita latih untuk berinfak. Ada pengemis, anak diberikan, nah infak. Nah, antarkan makanan ini untuk mereka. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Nah, antarkan infak ini ke sana. Itu melatih. Menghidupkan sunnah Rasulullah untuk berinfak. Terus yang keempat adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Generasi muda yang ketika dia berbuat kepleset, masuk dalam satu lubang, maka akan diikuti dengan perbuatan kebaikan. Maka orang yang akan diangkat derajatnya dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah adalah apabila dia berbuat salah diikuti dengan kebaikan. Maka langkah menuju masjid, memakmurkan masjid adalah langkah di mana satu langkah itu akan mengangkat derajatnya
dan satu langkah akan menghapuskan dosa-dosanya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling banyak terhapus dosanya? Siapa? Cerdas Bapak ini. Yang paling jauh. Yang paling jauh melangkahkan kakinya ke masjid. Maka Allah menutup dalam ayat ini, ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang yang akan menghasilkan hasil akhir yang baik. Hasil akhir pendidikannya baik, hasil akhir hidupnya di dunia baik, hasil akhir dalam kita bermasyarakat baik, semuanya akan baik. Bukan hanya itu saja Pak, anak-anak kita. Akan menghasilkan apa? Ayat yang ketiga, 23. Dari 22 menuju 23. Hadi Mulyo menuju Karangrejo. Apa? Jannatun adnin yadkhulunaha. Ingat, ayat ini menggunakan bentuk jamak dari surga. Surga bahasa Arabnya apa Bapak, Ibu? Jannatun, make tak marbutoh. Jamaknya apa? Jannatun, memakai tak taknis. Muslimatun, orang muslimah satu. Jamaknya apa? Muslimatun. Nah, itu jamaknya. Nah, dia akan masuk surga tidak sendiri, Bapak Ibu. Anak-anak kita yang kita gembleng dengan i'tisamu bil kitabi was sunnah tadi, yaitu dengan kekuatan sholat tadi, dia akan masuk surga. Disebutkan oleh Allah adalah yaitu waman solaha min abaihim. Dia akan menggandeng bapaknya. Bapaknya, orang tuanya. Bukan itu saja, Allah menyebutkan wa azwajihim, dan istri-istrinya akan digandeng. Nanti Nabi Ibrahim akan menggandeng siapa? Hajar dan Sarah. Rasulullah akan menggandeng 9 istrinya. Pak Burhan? Satu aja. Satu menggandeng ya, gitu ya. Jadi anak-anak kita yang solih, anak-anak kita yang memegang Quran, anak-anak kita yang memegang sunnah Rasulullah, anak-anak kita yang mendirikan sholat, anak kita yang aktif berinfak, dia senantiasa berbuat baik, nanti akan masuk surga. Dia tidak mau masuk surga kalau tidak menggandeng bapaknya, orang tuanya, wa azwajihim, dan istri-istrinya, pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunannya. Digandeng semuanya. Tapi syaratnya adalah yang digandeng adalah waman solaha. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Soto malah. Soleh itu. Coba. Maka Nabi Yusuf itu seorang nabi loh Pak. Nabi, ganteng, sugih, nabi. Dia senantiasa berdoa. Dalam surat Yusuf dia berdoa. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Yusuf, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim dan himpunlah aku, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang solih. Nah, maka orang yang solih ini nanti, anak yang solih nanti ya akan masuk surga dengan membawa bapak ibunya, orang tuanya, kemudian pasangan hidupnya, kemudian anak cucu keturunannya. Kemudian malaikat berkata, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silahkan masuk dari pintu mana saja.
Silahkan mau masuk pintu mana saja. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Maka di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, orang yang beriman yang akan beruntung dengan sempurna adalah yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karakternya adalah memelihara sholatnya. Waktu sholat diperhatikan, pelajaran sholat dipelajari dengan baik. Kemudian dia mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Sholat yang bisa mentransfer nilai-nilai tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat. Yang kedua, walladzina hum anil laghwi, anil laghwi, teruskan, mu'ridun. Seorang beriman, pemuda yang beriman adalah menjauhi perkara lagho. Perkataan lagho. HP bisa lagho enggak? Bisa. Menghabiskan waktu tidur sampai jam malam, main HP yang tidak berguna, akhirnya subuhnya kesiangan. Itu lagho. Atau bisa disebut dalam surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Sebagian manusia ada yang menukar, ya, menukar. Yang disebut di situ adalah lahwal hadis, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ada yang menerjemahkan itu adalah nyanyian-nyanyian. Ulama-ulama menyimpulkan semua perkara yang menjauhkan dari sholat, semua perkara yang menjauhkan dari zikir kepada Allah, itu adalah lahwal hadis. Perdagangan itu melupakan dengan Allah, lahwal hadis. Mamas, HP, main game sampai lupa tanggung jawab kewajibannya, lahwal hadis. Nonton TV sampai melupakan kewajibannya, sampai melupakan sholat, berbakti pada orang tua, bersih-bersih dan lain-lainnya, itu lahwal hadis. Itulah yang disebut dengan lagho. Lahwa. Lagho. Pemuda yang akan berhasil adalah pemuda yang beruntung adalah pemuda yang memelihara sholatnya. Yang kedua adalah bisa memanfaatkan waktunya. Waktunya tidak digunakan untuk lahwal hadis, melakukan lagho. Allah menjanjikan jika ini digunakan dengan baik, sholat baik, waktu dimanfaatkan, maka apa yang dikatakan irtanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla, dan seterusnya. Yang artinya tuh, jaga 5 sebelum datang yang 5. Kata siapa itu? Burhan Irama. Nah, tadi Burhan Irama. Ketika ini dua rumus ini dimanfaatkan, waktu tidak untuk anggur-angguran, sholat dipelihara, maka akan jadi orang kaya. Maka akan jadi orang kaya. Maka pada ayat yang selanjutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ayat yang ketiga. Jadi ketika ayat yang kedua, orang yang beriman yang beruntung itu sholat menjadi jembatan yang dipelihara. Kemudian dia itu tidak menyia-nyiakan waktu. Waktu tidak banyak digunakan untuk lagha, nganggur-angguran. Dia bekerja keras, disiplin mengisi waktunya. Maka ayat yang selanjutnya jadi orang kaya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nih, terus ayat yang selanjutnya, hati-hati. Setelah jadi orang kaya, hati-hati.
Setan akan menghembuskan, yaitu nyanyian-nyanyiannya, diantaranya adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Berapa banyak orang kaya yang punya jabatan, dia berselingkuh. Betul nggak? Nah, maka orang yang beriman yang akan beruntung adalah pertama, sholat menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Dua, mengisi waktu, tidak anggur-angguran, tidak tidur-tiduran, tidak menghabiskan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Di situ dia prigel. Istilah orang Jawa itu urip kue urup. Ora obah, ora mamah. Ya tenda? Prinsipnya. Nah, di sini akan Allah mencukupkan. Setelah Allah mencukupkan, dia punya harta. Ayat yang selanjutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat ditunaikan. Orang yang zakat itu orang yang berduit. Dan itu ditempatkan pada urutan yang ketiga. Setelah sholat, memanfaatkan waktu, kemudian kaya. Dan setelah jadi orang kaya, godaannya ada. Maka ayat yang selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw malakat aima. Nah ini. Jadi Allah menunjukkan orang kaya hati-hati. Nanti godaan selanjutnya adalah ini. Farji li furujihim, tidak bisa menjaga farjinya. Sehingga banyak terjadi perselingkuhan di mana-mana. Itu berita-berita di YouTube itu isinya adalah perselingkuhan, pembunuhan. Tuh. Apalagi kebaya merah. Ada lagi apa? Yang lagi viral? Sambo. Sambo sudah ya. Udah lewat ini. Nih. Ini zaman berbahagia. Nah, orang tua yang menyiapkan generasi iktisamu bil kitabi was sunnah inilah yang qad aflahal mu'minun. Kita lihat di surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Digandengkan dengan surat Al-Alaq. Qad aflaha man tazakka. Sungguh akan beruntung orang yang melakukan tazkiyatun nafas. Kenapa? Tazkiyatun nafas itu apa? Membersihkan dirinya. Zakat itu membersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka. Nah, ketika kita sudah menggunakan potensi yang diberikan Allah, itu fitrah yang diberikan Allah, disalurkan dengan i'tisamu bi kitabi wa sunnati, maka anak-anak kita akan siap tampil di tengah-tengah umat seperti bapak-bapak sekarang ini. Berkat orang tua bapak-bapak semuanya, bapak-bapak sekarang jadi ahli masjid. Pendidikan lingkungan bapak-bapak, pendidikan masyarakat bapak-bapak, pendidikan keluarga bapak-bapak. Betul tidak? Bapak-bapak sekarang bisa baca Quran? Berkat siapa dulu? Orang tua. Ya? Kenapa Buya Hamka jadi orang hebat? Muhammad Nasir jadi orang hebat. Ya? Kenapa? Kultur lingkungan itu membentuk. Keluarga itu membentuk. Ya? Jadi kental sekali. Ada kaitannya itu. Kalau ini kita tidak didikkan pada anak-anak kita, maka anak-anak kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama 4 orang. Siapa? Pertama adalah Qarun.
Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Haman. Yang keempat, Ubay bin Khalaf. Siapa? Satu siapa? Qarun. Dua? Tiga? Haman. Empat? Ubay bin Khalaf. Qarun siapa? Qarun adalah orang yang kaya, dengan kekayaannya itu mensuplai kedoliman penguasa. Ya, mensuplai. Jadi Fir'aun itu sumber dananya dari Qarun. Kemudian Fir'aun itu siapa? Orang yang punya kedudukan RT, RW, kadus, kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai presiden, itu jabatan. Kalau sampai jabatannya itu melupakan sholat, sehingga dia lupa untuk i'tisamu bil kitabi was sunnati, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Haman siapa? Menteri, dia arsitek yang menggambar piramid, yang di Quran disebutkan, ya Haman, bakarlah tanah liat. Saya akan membangun bangunan yang tinggi, maka saya akan melihat Tuhannya Musa. Itu kan di Quran. Jadi penemu batu bata siapa? Haman, Fir'aun. Maka orang-orang yang bisa membuat batu bata itu mewarisi ilmunya Fir'aun, Haman. Itu. Jadi penemu. Tanah liat dibakar. Sekarang bangunannya masih. Yang keempat adalah Ubay bin Khalaf. Kalau tiga tadi hidup di zaman Musa, ya, kalau Ubay bin Khalaf hidup pada zaman Nabi. Ubay bin Khalaf itu orang yang kaya raya, yang dengan kekayaannya itu senantiasa untuk menghalang-halangi dakwah Nabi. Dia bersama timnya, tim siber, tim apa itu yang di Facebook namanya apa? Di media sosial bagian apa ini? Ya enggak, dengan Abu Jahal, ya, apa tim apa namanya? Oh, ya udah itulah, sebut aja itu. Nah, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf dan teman-temannya itu satu irama senantiasa menghalang-halangi Nabi, dan Ubay bin Khalaf ini ada kelebihan. Kelebihannya apa? Tiada hari tanpa mengumpat dan mencaci Nabi dan pengikutnya. Setiap hari. Maka turunlah surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil, celakalah orang-orang yang senantiasa apa? Mengumpat lagi, mencela. Yang perbuatannya mengumpat Nabi, menghalang-halangi Nabi, dakwah Nabi dihalang-halangi, itu Ubay bin Khalaf. Dia orang kaya raya. Duitnya nggak berseri. Pada ayat yang kedua, dia kesehariannya apa? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Senantiasa mengumpulkan hasil dagangannya, dikumpulkan, duitnya dihitung. Kalau ada panitia masjid untuk apa? Untuk misalkan masjid al-jihad gitu, panitia datang gitu, dia membuka duitnya. Soekarno-Hatta disingkirkan. Panitia yang datang itu mengira duitnya yang disingkirkan itu yang akan dikasih. Ternyata yang diambil adalah yang dicari gambar golok. Pati murah. Ini ya, itu pati murah. Kalau ada seperti itu namanya Ubay bin Khalaf. Menghitung-hitung hartanya terus. Di ayat yang ketiga, gimana bunyinya, adik? Ayat yang ketiga surah Al-Humazah. Yahsabu anna malahu
Akhlak. Dia menyangka hartanya itu akan mengekalkannya, akan menolongnya, akan membahagiakannya. No. Kalau ada orang yang di dalam hati berprinsip harta itu segalanya yang akan membahagiakannya, yang akan mengekalkannya hidup di dunia, maka itu dia terwarisi penyakitnya siapa? Ubay bin Khalaf. Humazah itu mencela dengan mulut. Misalkan ada orang cacat, cacat, itu humazah. Lumazah itu mempraktekkan kecacatannya, menghina sambil mempraktekkan jalannya. Misalnya ada mbah-mbah sudah tuyuk-tuyuk gini, ya, anak-anak di depannya ngejek. Nah, itu lumazah namanya. Tapi karena itu anak-anak enggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah pernah anak, nah ini yang bahaya. Baik. Jadi ketika orang tua itu gigih membangun anak dengan al-i'tisamu bil kitabi was sunnah, maka akan menghasilkan mutiara yang gemilang. Hati sang anak akan bermuatan proton. Tahajud siap, duha siap, segalanya siap. Salat baik, infak dan segalanya. Tapi ketika orang tua itu lupa untuk membentuk al-i'tisamu bil kitabi wa rasuli, anak bagaimana dia itu sudah melepas Quran dan sunnahnya, anak itu tidak pernah diperhatikan, maka efek hasilnya adalah akan menghasilkan kalau dia itu jadi orang kaya, penguasa dan lain-lainnya, akan menjadi 4 orang itu. Siapa? Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ini, jadi orang-orang yang akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama 4 orang ini adalah orang-orang yang hidupnya adalah melalaikan sholat karena harta dan kekuasaannya. Semoga anak-anak kita diberikan anak-anak yang senantiasa al-i'tisamu bil kitabillah wa sunnati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil adik Alisa binti Bapak Sulio. Allahu yarham. Silahkan maju. Oh ini. Kemudian yang kedua Mas Febri bin Bapak Jailani. Allahu yarham. Kelas berapa Mbak Alisa? Kelas 1 SMP. SD. Ya. Jadi anak solehah ya. Mas Febri kelas berapa? 6. Jadi anak soleh ya. Sholatnya rapet. Subuh jamaah. Ya, itu jamaah ya. Sampun. Jemaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat yang disampaikan oleh beliau Ustaz Burhan Isra'i. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita sehingga dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.